Edi sebenarnya kasihan aku lihat dia. Kerja belum ada, dia hanya mengandalkan koin, mengandalkan gaji YouTube, mengandalkan donasi. Tiga inilah sumber dia. Andai kata ini berkurang kawan, tak ngerti lah aku, kasihan kali. Sudahlah ditinggalkannya Indonesia, dijualnya harta bendanya, bisa jadi nggak dijual tapi digadaikan ke rentenir atau ke koperasi keliling, kita nggak tahu ya, kan bisa jadi. Sudah banyak donasi masuk untuk pembangunan rumah Apologet, satu bata pun nggak kelihatan. Malah dia menyewa rumah kawan. Ada kesaksian dia yang ini dulu saya buat. Saya kasihan kadang lihat dia. Tapi dia kadang kayak nggak tahu diri gitu. Karena di atas angin dikira dia, wah aku hebat sekali nih. Semua orang ngeluh-ngeluhkan aku nih. Sebelum berangkat ke sini, saya perhitungkan semua ya apa yang terjadi, bagaimana nanti di sini dan lain sebagainya. Jadi saya menghitung berapa aset yang saya miliki. Tetapi kalau namanya rupiah kan 1 banding 16.000 sekian, itu lemah posisi uang dari Indonesia itu. Kalau di Indonesia cukup kita. Artinya yang ada di punya saya. Nah, kalian lihat ya, dia sampai menjual asetnya. Perbandingannya $1 16.000 katanya. Jadi yang ada sama saya Perhitungkan ya kurang lebih kalau didolarkan itu sekitar 100.000 US. Nah, kalian bayangkan kawan, Edis hanya untuk menghujat Islam kawan, harus bermodalkan 1,6 M. Ngeri nggak? Sang debaters kasihan sama Edis TV. Hanya untuk menghujat Uclim harus bermodalkan 1,6 miliar. Mari kita saksikan penjelasan dari sang debaters berikut ini. Sekarang kita lihat ya, Edi sebenarnya kasihan aku lihat dia. Kerja belum ada, dia hanya mengandalkan koin, mengandalkan gaji YouTube, mengandalkan donasi. Tiga inilah sumber dia. Andai kata ini berkurang kawan, tak ngerti lah aku, kasihan kali. Sudahlah ditinggalkannya Indonesia, dijualnya harta bendanya, bisa jadi nggak dijual tapi digadaikan ke rentenir atau ke koperasi keliling, kita nggak tahu ya, kan bisa jadi. Makanya sampai detik ini sudah banyak donasi masuk untuk pembangunan rumah Apologet, satu bata pun nggak kelihatan. Malah dia menyewa rumah kawan. Nanti kita lihat, ada kesaksian dia yang ini dulu saya buat. Saya kasihan kadang lihat dia. Tapi dia kadang kayak nggak tahu diri gitu. Karena di atas angin dikira dia, wah aku hebat sekali nih. Semua orang ngeluh-ngeluhkan aku nih. Saya ini kan sebelum berangkat ke sini, saya perhitungkan semua ya apa yang terjadi, bagaimana nanti di sini dan lain sebagainya. Nah, jadi saya menghitung berapa aset yang saya miliki. Tetapi kalau namanya rupiah kan 1 banding 16.000 sekian, itu lemah posisi uang dari Indonesia itu. Nah, kalau di Indonesia cukup kita. Artinya yang ada di punya saya. Nah, kalian lihat ya, dia sampai menjual asetnya. Perbandingannya $1 16.000 katanya. Jadi yang ada sama saya Perhitungkan ya kurang lebih kalau didolarkan itu sekitar 100.000 US. Nah, kalian bayangkan kawan, Edis hanya untuk menghujat Islam kawan, harus bermodalkan 1,6 M. Ngeri nggak? Masuk akal kalian nggak itu? Oh, dia kan untuk berjuang. Aduh, bukan berjuang gitu. Kalau berjuang dia memberitakan firman Tuhan. Bukan seperti itu kawan. Paham ya? Nah,
Jadi cobalah kalian lihat, cobalah kalian pikir baik-baik. Di mana letak perjuangan imannya? Dia bukan perjuangan iman. Kalau dia perjuangan iman, dijualnya semua hartanya, ya, pergi dia mengabarkan Injil. Ini kan enggak. Dijualnya hartanya, pergi menghujat Islam, menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran. Ada enggak perintah Tuhan? Pergilah jual seluruh hartamu, hujatlah Islam, hujatlah Muhammad, hujatlah Al-Quran. Ada enggak? Enggak ada. Oh, dia bukan menghujat tapi memberitakan kebenaran. Kebenaran apa? Perintah Alkitab, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kebenaran apa yang disampaikan? Bukan kebenaran Al-Quran. Bukan kebenaran bahwa Muhammad itu begini-begini. Bukan kebenaran bahwa Islam itu begini-begini. Baling kawan sinting. Tapi sialnya, penggemar untuk hal seperti ini banyak. Kita sulit melawannya. Kenapa kita sulit untuk melawannya? Karena banyak yang goblok. Seolah-olah itu Kristen diperintahkan jual seluruh hartamu, buktikanlah bahwa Islam itu sesat, buktikanlah bahwa Muhammad itu sesat, buktikanlah bahwa Al-Quran itu keliru, sesat. Mana ada perintah seperti itu? Kita disuruh membukti-buktikan kitab orang lain, nabi orang lain, Tuhan orang lain, agama orang lain. Kan tidak ada tujuannya begitu. Yesus pernah nggak dengan para rasul ketika memberitakan Injil, dia memberitakan agama lain, pernah nggak? Kan tidak pernah kawannya. Tapi sampai kapanpun kebenaran ini saya bilang, lawan saya adalah orang bodoh. Molonialo naoto, gabe dohot doi ba oto. Kalau kita lawan orang bodoh, kita jadi bodoh.